Itu lo jaga-jaga buat apa? Ya, gue ngeri lah. Gue ngeri kalau apabila nanti bergoyang kan, bumi ngulet ataupun bergerak kan, gue bisa langsung eksekusi gitu loh. Itu yang lagi tidur tuh bahaya termasuk Ya. gua. Kembali lagi sama gua Baradovio di Receh. Kali ini gua ada kawan namanya Bang Riagus. Bang Riagus ini salah satu saksi mata yang mendengar suara dentuman pada tanggal 11 April kemarin. Yang kita mau bahas, dentuman itu apa sih? Bang Agus, Oke. ceritakan lu kemarin ngedengar itu dari jam berapa? Awal. Ya, gua awal itu sekitar jam 10 Jumat ya, Jumat malam itu. Habis hujannya sih nggak terlalu banyak sebenarnya, cuma ya mungkin agak awet aja. Hujan malam itu. Ya, Malam minggu ya? malam Sabtu itu. Oh, malam Sabtu. Tapi kan sorenya ya. Oke. Sore itu antara maghrib sampai jam 9 lah. Itu gerimis-gerimis, apa sih namanya, hujan gerimis yang dikatakan awet, awet. Nah itu jam kisaran antara jam kurang lebih jam 10-an lah. Itu kita bunyi petir atau bunyi dentuman, tapi itu ada kilatnya. Itu di benak gua ini petir. Ya. Dan suara itu luar biasa juga, keras. Suara itu keras. Dua dentuman yang keras, yang kedua itu mungkin agak panjang. Dentuman gitu. Dia suara dung, itu bergemuruh, itu panjang yang terakhir. Sorry Bang, rumah lu daerah mana? Gue sih di Pasir Putih, Sawangan Pasir Putih. Depok tepatnya ya? Depok lah. Berarti dia terdengar di Jakarta, Depok, terus mana lagi? Kalau ini Bogor. 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 Dapat itu Bogor, Depok, Jakarta. Itu yang terdengar. Tapi ada berita juga di Jakarta, gue nggak dengar loh. Ada yang, gue nggak ada nih. Ada juga yang Tidur mendengar. kali dia. Ya, gue juga nggak tahu juga. Mungkin dia tidur mungkin ya. Sama kayak gua. Karena waktu itu emang gue nggak tidur gitu kan, dan gue terjaga gitu kan dari dentuman yang pertama dan yang kedua itu yang awal itu gue berpikir dalam hati gue, ini petir jatuh di mana ini? Oh, Ya kan, okay. besar benar soalnya gitu kan, sampai di gua itu terasa di dada, terus apa dentuman. Kaca getar. Kaca getar lah. Itu bukan dentuman ya, tapi memang mungkin petir gitu kan. Kayak nyamber gitu. Ya, petir nyamber ya. Kita sering dengar dulu kalau petir nyamber itu buar itu ya, kayak suaranya pecah Bang, tapi kalau ini gua denger suaranya kayak ngebas. bulat. Kayak suara Ya. meriam. Itu dentuman itu terdengar di antara sekitar jam setengah 12. Ya. Itu dentumannya agak kecil. Dentumannya kayak Jam berapa? jam Sorry? setengah 12. Setengah 12. Lu awal denger dari jam 10 tadi. Gue 10 yang pertama itu. Dar, Itu yang dua itu ya, petir. Itu Itu jam 10. Kalau gue beranggapan itu petir gitu kan. Terus lu denger lagi jam setengah 12 itu kurang lebih ya. Gua nggak, karena gue nggak merhatikan jam juga, takutnya ada salah statement atau apa. Cuman ini bukan jam 12, setengah 12 kan.
tapi kurang lebihnya antara jam segitu gitu kan, setengah 12 atau jam 11 lewat itu bunyinya itu halus. Suara itu apa ya, nggak sebulat yang setengah jam 1. Oh, ini suara yang awal setengah 12. Kita taruh jam 11 sampai jam 12 lah ya. Ya, itu betul. Suaranya agak halus. Halus dia. Sok dem. Atau Dan itu nggak sering. Itu terkilas sekali doang. Iya. Sekali-sekali. Iya. Gitu kan. Nah, udahlah, kita abaikan gitu kan. Kita sampai Lu lagi ngapain gitu? Kebetulan emang di tempat gue itu tetangga gue itu sering ngobrol lah, ngopi bareng, ngobrol gitu kan. Iya. Sering ngopi bareng. Oh, berarti lo lagi rame-rame. Nah, itu pas sehabis ledakan ya, bukan ledakan. Sehabis petir itu gitu kan. Ngumpul semua. Sebelumnya itu belum kumpul, tapi pas kita mau lihat cuaca kan gitu kan. Ataukah mendung, ataukah akan turun hujan buat gitu. Di komplek. Bertanya sama petugas, karena kan rumah gua nggak terlalu jauh dari penjagaan gitu kan, dari pos penjagaan gitu kan, gua nggak jauh, karena dia punya HT dan sering kontak perumahan yang punya HT juga gitu kan, join lah, mitra gitu kan, dan dia sering ngobrol tentang situasi lingkungan gitu kan, keamanan lingkungan. Jadi gua coba cari informasi juga, apakah hanya di lingkungan kita aja atau bagaimana gitu kan. Terus dia kontak nih, dia kontak lalu HT dari perumahan satu, dan dia juga kebingungan. Memang dia mendengar gitu, dia juga mendengar. Dan itu ramai juga sebenarnya, gitu kan, di komplek atau di perumahan mereka itu sempat ada yang keluar juga dan menanyakan gitu kan. Ke security gitu kan, ini apa gitu kan, ada pekerjaan proyek kan gitu kan, apakah ada penggalian apa gitu kan, atau hal-hal yang lain gitu. Ini bentuknya tetap masih berjalan. Jam satuan ya? Jam satuan lah, kurang lebih jam satuan atau lewat gitu. Lu keluar lagi nanya tuh. Gua coba tanya-tanya, dan akhirnya kita ada di pos security. Kita tunggu tuh informasi sampai gue browsing nih, gue cari di BMKG, gue cari informasi di Detik, gue cari di informasi di segala macam media lah yang bisa menginformasikan atau memberikan informasi gue ini apa gitu gitu kan. Itu gue nggak ketemu gitu kan, dan cuma masih terus berlanjut gitu kan. Itu masih terus tuh. Sering berapa lama? Antara sekitar jedanya kurang lebih antara satu menit, bahkan bisa ada yang kurang 1 menit, bisa ada yang lebih dari 2 menit. Ya, jadi jedanya itu kayak bunyi dum, itu perkisaran antara 1 menit atau 2 menit, itu bunyi lagi ledakannya dentumannya itu 2 sampai 3 kali, bahkan 1 gitu kan, 2 gitu kan, ada yang berurutan. Ini menarik ya, jadi dentumannya itu sering ya. Lu kalau dalam jeda waktunya cuma 1 menit itu sering loh. Sering, makanya hampir, dan ini heboh gitu, dan ini viral dan orang banyak yang bertanya-tanya gitu kan, bahkan di grup WhatsApp gua gitu kan, di grup WhatsApp gua itu banyak yang bertanya-tanya di grup itu. Pada malam itu juga gitu kan. Itu ini sampai jam berapa, Bang? Sorry. Ini kemungkinan besar sampai jam mungkin jam 2 sampai jam setengah 3 jam 2. Suaranya konstan. Itu kan kalau lu dengar dari awal pelan, soft. Ya. Terus tiba-tiba jam 1-an dem. Itu dari jam 1 sampai akhir selesai jam berapa? Sampai jam 2, antara jam 2 sampai jam setengah 3. Itu suaranya konstan. Suaranya kenceng gitu atau lama-lama pelan? Kalau Akhirnya sih dia suaranya kencang ya gitu kan, tapi hilang begitu aja gitu. Hilang. Setengah 3 hilang ya? Belum ada lagi? Hilang.
ya jam antara jam, mohon maaf mungkin kurang lebihnya jam itu ya kan, karena gue juga nggak merhatiin jam juga gitu kan. Mungkin kalau gue bisa lihat WhatsApp gue gitu kan, nanti gue coba buat cek ini jam berapa gitu loh. Karena gue denger di YouTube nih ya, di YouTube itu suaranya memang dem, tapi gue nggak tahu itu sampai jam berapa, karena itu kan potongan-potongan aja ya. Nah ini Bang Riagus ini dia denger langsung gitu, yang dari awalnya jam 10 suara petir det, terus jam 12 suaranya pelan dem. Nah di atas jam satuan, sekitar jam satuan lah ya, itu suaranya kenceng dem dan konstan, jedanya 1 menit. Berarti itu banyak loh dentumannya. Banyak banget. Mungkin kalau jarang ataupun hanya beberapa kali dentuman, mungkin orang nggak seviral itu gitu kan. Tapi kan yang disebutnya sama mereka ini dentuman ini kan apa ya? Sampai orang itu keluar gitu kan, dan bertanya-tanya gitu, ini apa gitu kan. Bahkan diri gue sendiri, gue keluar gue antisipasi dong masalah keluarga gue gitu kan. Kayak contoh pintu gue nggak kunci gitu kan. Itu lo jaga-jaga buat apa? Ya, gue ngeri lah kan. Gue ngeri kalau apabila nanti bergoyang kan, bumi ngulet ataupun bergerak kan, gue bisa langsung eksekusi gitu loh. Itu yang lagi tidur tuh bahaya, termasuk ya, gua. bahaya. Karena apa? Situasi bencana di tengah malam itu lebih bahaya. Benar. Karena kita nggak tahu. Kejadian waktu gempa di Jogja tahun 2004 ya kalau nggak salah ya. 2006 ya? Ya. Yang gempa itu posisinya subuh. Jam 4 sampai jam 5 lah ya. Betul. Itu orang posisi lagi pada tertidur pulas itu. Runtuhan-runtuhannya jatuh. Benar. Nah ini yang lo khawatirin juga seperti itu. Iyalah, gue khawatir lah gitu kan. Dan dentuman ini kan, gue belum dapat informasi dentuman ini apa. Belum ada informasi yang jelas ini dentuman apa gitu. Kalau memang ini dentuman proyek ya gue akan tidur lah. Ya, gitu kan, ada proyek gitu kan. Tahu lu. Ya betul, ada penggalian, ada apa segala macam, atau ada paku bumi yang inilah segala macam, gue akan tidur. Ya, gitu kan. Gue nggak akan terjaga, tapi gue akan tidur. Tapi di sini banyak orang yang bertanya, ini apa gitu. Ini yang kita mau bahas nih ya, di kali receh kali ini ya. Ini dentuman itu BMKG sendiri pun, ini gue baca nih di Liputan 6 ya. Ini sih kalau gue bilang sih entah ini analisa, BMKG ungkap 5 dugaan. BMKG sendiri itu masih diduga, ya kan? Bahasanya gitu. Betul. Ini BMKG ungkap 5 dugaan penyebab suara. Benar. Nah, dia bilang pada hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak pernah terjadi aktivitas gempa vulkanik yang kekuatannya signifikan di wilayah Jawa Barat, di Jakarta, sama Provinsi Banten. Gesekan apa atau gesekan perubahan cuaca di atas gitu kan. Kan ada tuh gesekan yang bisa menimbulkan bunyi gitu kan. Ini ada 5 menurut BMKG ya. Yang pertama dia bilang diakibatkan adanya gempa tektonik. Yang kedua ini peristiwa longsor. Ini longsoran dipicu oleh adanya deformasi batuan. Ini nggak tahu gue longsornya di mana, suaranya bisa kayak gitu. Yang ketiga, skyquakes. Skyquakes itu istilah diciptakan oleh sekelompok komunitas untuk menyebut suara-suara yang datang dari langit. Skyquakes namanya. Nah, yang keempat adanya aktivitas petir. Yang lu kasih tahu tadi, yang pertama petir itu. Nah, yang ke-5 akibat erupsi gunung anak Krakatau. Tapi kenapa yang di Banten nggak dengar? Sampai Banten sekarang ada yang dengar gitu kan, kayak daerah-daerah Tangerang gitu kan, itu mereka dengar gitu kan. Bahkan gua berkomunikasi dengan anak-anak Tangerang gitu kan, yang belum tidur, sempat dia bertanya gitu kan, ini apa gitu. Ini gini bang gitu kan. Itu udah lewat ininya ya. Sebenarnya fenomena alam ini ya kan namanya alam, ya kita nggak bisa tahu lah apa yang terjadi gitu, tapi setidaknya kita punya
harus punya seorang ahli gitu. BMKG kan seorang ahli ya. Ya kita sih nggak mau memojokkan sesuatu instansi pemerintah ya, tapi seenggaknya informasi yang diberikan itu akurat Ya. ke rakyat, agar rakyat seperti Bang Riagus tadi siap-siap buka pintu atau apa, Ya betul. ya kan, Antisipasi. ya banyak lah berita-berita setelah kejadian ini nih ya. Gue denger lagi bang, gue baca tuh ada teori konspirasi. Ini sih menarik kalau gue bilang. Itu teori konspirasi bilang itu ada pembuatan bunker di daerah Jakarta yang sifatnya luas. Oh, ini ngeri juga nih. Kenapa? Iya, ini bunker ini kan kita masukin lagi, kita sambungkan lagi dengan keadaan sekarang ini yang lagi ada pandemi global ini, corona ini, yang dimana ini kita akan tahu ini untuk dari sisi ekonomi dan lain-lain ini pasti akan berantakan semua bang, akan berantakan semua, ya kan, dari sosial dan lain-lain akan berantakan semua, tatanan dunia akan berantakan. Bahkan IMF bilang tadi ini hari pertama dia conference gitu digital, dia bilang pendapat pertumbuhan ekonomi ini akan kecil, 3-5%, nggak nyampe 5 menurut IMF seluruh dunia, karena dengan adanya lockdown dan aktivitas nggak jalan normal. Dan ini dipicu oleh virus corona ini. Dan kita nggak usah ngebahas jauh lagi virus corona. Kita tahu kalau ini akan terus berjalan, ekonomi kita akan lumpuh, yang menghasilkan, kita sambungkan lagi nih dengan adanya perang dunia ketiga. Bio war ini kita udah mulai. Corona ini salah satu bio war. Senjata biologi yang ya, kalau dibaca-baca lagi lah itu corona itu tercipta ya di awal perang dunia pertama, ya kan? Nah, di saat COVID yang corona virus disease 2019 artinya COVID-19 itu kan artinya itu corona virus disease tahun 2019 ini baru yang kita dapat template-nya berubah-berubah corona ini, ya kan? Nah kita balik lagi dengan adanya teori konspirasi akan ada pembuatan bunker di Jakarta dan sekitarnya untuk elit-elit diselamatkan di sana. Elit-elit yang punya duit lah. Kalau yang nggak punya duit ya udahlah. Lu aja gitu. Yang nggak punya duit udahlah. Kayak kita nih rakyat kecil, kita pengen tahu ini apa sih sebenarnya. Kita nggak pengen tahu. Kalau yang tadi yang lu sebutin bang gitu kan. Ya, itu teori konspirasi ya, gue baca di teori konspirasi. Gue belum dapat informasi dari komunitas itu kan ininya. Dan yang gue aneh lagi ya, ini kita sih gue sebenarnya cocologi aja. Yang kemarin kejadian kabel optik bakar itu. Oke. Oh, kabel PLN bang? Enggak, kabel optik yang bakar kemarin itu di Jakarta Selatan tuh. Tapi yang gue dapat kabar katanya itu kabel PLN yang ditanam. Ya. Kan? Ya kan? Tapi itu langsung kondusif sih, gitu. Ya. Langsung kondusif itu bisa langsung bisa kebakar gitu ya. Ya. Tapi itu nggak tahu cocologi aja sih. Oke, kita balik ke poin gitu. Ah. Kita balik ke poin Suara yang apa sih? masalah suara apa itu gitu kan, dan kemana kan. Masalah yang tadi lu jelasin bang tentang ada pembuatan bunker segala macam gitu kan, itu gue belum dapat informasi gitu kan. Tapi yang di sini yang gue rasakan malam hari itu dan kejadian itu kan, ya itu gue sempat bertanya-tanya dalam diri. Pasti kalau teman-teman yang lainnya yang sama seperti gue merasakan di malam itu, mungkin akan bertanya-tanya juga gitu, ini apa gitu kan, ini apa gitu kan, apakah ada tanda-tanda apa, tapi kalau misalkan gue gitu kan, gue langsung dapat informasi, security menginformasikan, Pak ini katanya ada informasi itu ada letusan atau erupsinya Ya. Oh, gue coba dong, gue cari ya, gue browsing di Detik, media-media lain gitu kan. Ternyata di situ muncul, ya
gitu kan. Iya, Ada erupsi. ada erupsi anak gunung Krakatau gitu kan. Dan itu waktunya itu gue lihat ini baru 1 jam yang lalu gitu kan. Terus biasanya kan gue lihat tuh dia kan di situ bisa memberitakan 1 hari berapa jam Ya. biasanya dia menterakan gitu kan, postingan informasi dari liputan berapa lah gitu kan, atau dari Detik atau di situ menyatakan bahwasanya ada Erupsi. letusan erupsi anak gunung Krakatau. Dari letusan erupsi anak gunung Krakatau ini, gua khawatir dong dengan Krakatau yang awal. Iya. Wah, gitu di benak gua itu dahsyat gitu. Itu dahsyat Yang kalau itu tahun sampai kapan? berapa ya? Tahun berapa lah? Ya. Gua belum lahir lah gitu kan. Oh, itu yang tahun 19 waktu zaman VOC itu. Ya, pokoknya 19, yang enggak. dia isunya katanya bisa memecahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Iya. bisa jauh gitu. Bisa Iya, jauh. iya, iya. Nah, gua nggak ngerti sejarahnya ke Itu sana, abad gitu kan. 18. Tapi gua dapat isunya itu ya dahsyat. Itu apa? Abad 18 kalau Iya. misalnya Gunung Krakatau tuh. Dahsyat gitu kan. Bahkan bisa melebihi berapa letusan atom di Ya. Hiroshima gitu kan. Itu letusan itu abu vulkaniknya itu memang menggelapkan separuh dunia. Ya, dapat informasi seperti itu Ya. intinya gitu kan. Dan gua malam itu agak khawatir tuh, ini Tapi kacau nih gitu kan. erupsi anak gunung Krakatau itu kita tahu tahun 2000 awal tahun 2018 yang ya ada memakan banyak korban juga Bang. Ya. Yang akhirnya tsunami di Tanjung Lesung kalau nggak salah. Nah, pokoknya daerah-daerah Banten gitu kan. Iya, Daerah iya. Banten itu betul. Itu memakan korban. Itu yang seperti Nah, vokalisnya ya. itu ada Baru kemarin kan ininya kan. Itu 2018 Ya, awal tahun 2018. baru kemarin kan. Dan gue kesana tetap kesana juga. Gua tahun kemarin gue kesana. Itu emang itu pantai Bang, itu sih bagus banget sih. Memang di situ ada satu tempat wisata. Dan anak gunung Krakatau itu kelihatan lah. Itu kalau dia erupsi, itu akan menimbulkan tsunami. Tsunami. Ini nggak ada. Nah, ini kan jadi yang tadi ya, jadi pertanyaan banyak yang pertanyaan gitu kan. Di sini gua pernah akhirnya di 1 hari sebelum ininya sesudahnya gitu kan, di hari esokannya gua lihat gua akan cek semuanya gitu kan. Dari gua coba cek di NASA gitu kan, bahkan astronomi lah, informasi gitu kan. Di sini gua buka di sini ada suatu berita yang mungkin di berita Indonesia ya, dengan berita Indonesia, suara dentuman Sabtu dini hari akibat asteroid melewati bumi. Oh, Ini asteroid. asteroid. Ini dari NASA. Ini informasi dari liputan liputan 6 lah, gua sebut lah gitu kan. Dari media kita, gitu kan. Di sini suara dari asteroid, gitu kan, yang melintasi bumi. Gitu kan. Dan di situ gua baca, gitu kan. Pasalnya, gitu kan, anak Krakatau sempat mengalami erupsi pada Sabtu dini hari. Akhirnya ada yang mengaitkan bahwa suara dentuman itu berasal dari gunung Merapi tersebut. Ya. Tapi di sini juga ada juga di bawahnya, gitu kan. Ada lagi yang mengatakan dentuman dengan asteroid yang melintasi bumi. Kabar tersebut beredar di web, di WhatsApp lah, entah itu dia benar atau juga itu berita bohong gitu kan. Nah, tapi gue juga nggak tahu juga. Terjawab sudah yang dengar dan merasakan dentuman suara bagi bom nuklir di atas langit, gitu kan. Antaranya Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Lenteng Agung, BSD, Tangerang, dan daerah-daerah sebagiannya gitu kan. Berarti Serang, Banten nggak dengar? Nggak tahu, di sini disebutnya dia nulisnya Ya. dan Ya. sebagainya. Ya, makanya itu kita mematahkan asumsi yang tadi. Krakatau. Betul. Ternyata ini sudah diingatkan oleh NASA
gitu akan dengan hubungan tadi ya asteroid ya, gitu kan. Berarti ada asteroid lewat pada malam itu. Betul. Itu lewat atau jatuh? Di sini sih beritanya dia melintas gitu, dia katanya melintas gitu kan. Dan itu apa namanya, di sini kalau gue baca gitu kan, diperkirakan akan melewati bumi pada 11 April pukul 10.21 pagi. Itu beritanya, asteroid akan ini. Bagian mana buminya, Bang? Nah, gue juga nggak paham juga ininya itu kan. Bahkan menurut dari peneliti yang di sana gitu kan, asteroid ini akan mendekati bumi pada Sabtu 11 April 2020 pukul 1 EDT. Ini nggak tahu nih EDT ini bagaimana gitu kan. Dengan kecepatan hampir DT itu Detroit kali. EDT itu nggak ngerti ini. Itu DTAS EDT EDT gitu kan. Ini singkatan apa ini? melewati EDT. Enggak, pukul 01.00 EDT dengan kecepatan hampir 55.000 mil per jam. Nah, itu kan. Ini kan tanggal 11 ini, tanggal 11 kalau nggak salah itu. Iya, pas malam Sabtu itu. Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi jam 1, gitu Iya. kan. Ini melintasi gitu kan, melintasi bumi gitu kan. Dan di sini apa namanya? Apakah ini diakibatkan oleh arus Lintasan itu. perlintasan dia dengan kecepatan sekian gitu kan. Jadi bunyi. Nah, kayak kalau kecepatan itu kan kita ada radiusnya ya. Ya, Di belakang dari belakangnya ada gesekan gesekan. radius gitu kan. Apakah dari gesekan radius itu yang mengakibatkan Benturan. benturan apa namanya? Asteroid. Bukan Atmosfer. atmosfer bumi kita gitu kan. Hembusan angin yang luar biasa kecepatannya apa ininya. Ya. Mungkin itu yang mengakibatkan dung gitu kan. Mungkin itu. Tapi itu Pas di bawah langit Jakarta. kemungkinan besar ininya. Tapi di sini dia hanya menyatakan melintasi bumi gitu kan, melintasi bumi. Dan ini yang ditakutkan sama NASA sebenarnya gitu kan. Bahkan ada lagi yang asteroid lagi yang bakal lewat lagi gitu kan. Ya. Bahkan lewat lagi, tapi kita nggak tahu lah itu Ada lagi. biar isunya sih seperti itu gitu kan. Tanggal berapa? Ya, kalau gue baca sih di media ininya, nah, tanggal 22 di bulan April lah. Bulan April. Bulan April, tapi gue nggak akan buka, takutnya kan salah statement juga gitu. Nggak kan. apa-apa, lu coba tanggal berapa itu? Tanggal berapa ya tadi gue lihat itu? Itu dari tanggal berita mana itu? 29 lah. Itu dari berita apa? 9 April. Berita apa? Di sini masih liput. Liputan 6. Ya, tapi gue nggak tahu berita itu. Tanggal 29 April akan ada lagi yang melintas. Tapi itu nggak Kita coba aja. bukan Jam berapa statement. itu? Ya, Itu ya nggak apa-apa, kita berasumsi siapa tahu ya. ya gue takutnya kan salah Ya. inilah. Ya. Tapi itulah kita yang pengen tahu kejelasannya apa dari beberapa statement yang sudah dikeluarkan BMKG dan NASA juga sudah mengeluarkan. Jadi mungkin terjawab untuk sebagian orang, tapi tanda tanya juga untuk sebagian orang. Belum ada kepastian, belum